EPP kembali di diskon, berbagi mimpi, kolaborasi ide dan solusi. Diskon itu wadah komunikasi buat para teman pintar saling berdiskusi tentang inovasi dan teknologi, organization and people development, business and strategic management, operational management, dan juga hal lainnya. Untuk perannya terbagi menjadi 3. Pertama, guest speaker untuk membawakan materi. Kedua, penanggap yang menanggapi materi tersebut. Dan yang ketiga, moderator. Materi referensi akan dibagikan maksimal H-1 sebelum diskon dimulai. Oke, teman pintar, kembali di diskon hemat, hebat dan bermanfaat. Tema kita pada kali ini mungkin akan meneruskan episode sebelumnya, yaitu tentang engagement karyawan. Nah, sekarang di kita ini akan meneruskan kembali tema tersebut. Mungkin ya kita akan sedikit mengetahui di bidang olahraga nih, atau ya olahraga, dan mungkin ada pepatah yang mengatakan mens sana in corpore sano, yaitu di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang apa ya? Jiwa yang sehat. Nah, itu dia. Nah, nggak lengkap nih rasanya kalau kita nggak ngobrolin masalah olahraga, hobi itu tanpa ada latar belakangnya itu apa dan mengapa sih kita butuh yang seperti itu. Nah, kali ini mungkin kita di sini sudah hadir bintang atau narasumber kita, yaitu ada Kang Arkam sebagai dirut diskon. Saya sistem engine. Terus ada motivator kita, yaitu Mang Indra Kodar. Motivator itu. Dan mungkin ada juga koordinator futsal, yaitu Kang Ligar. Apa kabar Kang Ligar? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke. Nah, mungkin saya ingin menanyakan terlebih dahulu ke Mang Indra Kodar nih. Nah, kan kalau pernah ya sempat sharing session sama tim SPG Diskon nih tentang kenapa sih harus ada ya olahraga biar seimbang dan segala macam. Nah, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu latar belakang itu apa sih? Oke, latar belakangnya ya terkait kita berolahraga kemudian mendapatkan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan kemudian kita kerjanya semangat gitu ya. Iya. Nah, mungkin kita bisa ngelihat dari 2 aspek ini sebelum kita menuju ke sana, karena dari bagian fisik itu kan banyak poin-poinnya. Nah, itu 2 poin terbesar itu adalah kesehatan fisik dan kesehatan psikis. Nah, di mana kesehatan fisik ini ada berbagai macam nih. Salah satunya tadi yang diulas adalah olahraga gitu kan. Nah, kemudian selain olahraga juga kita butuh asupan makanan yang cukup nih. Asupan makanan. Kemudian untuk fisik kita supaya terus stamina-nya bagus, jangan lupa istirahat yang cukup. Iya. Karena pernah merasakan tidak ketika kita terlalu banyak istirahat, itu membuat kepala kita pusing. Atau kita misalkan kurang istirahat, sama kepala kita pusing. Karena apa? Asupan oksigen yang tidak seimbang. Tuh. Karena dari beberapa sumber yang saya dapatkan, istirahat itu paling sedikit itu kita tidur 4 jam sehari. Tapi dengan deep sleep lebih dari 1 jam 20 menit. Itu yang paling bagus gitu. Kalau misalkan kita tidur sampai 8 jam, 10 jam, bahkan sampai 12 jam gitu ya. Kita bangun juga jadi males gitu, jadi wah gimana gitu. Nah, kemudian yang kedua ini yang tidak jauh sangat penting itu masalah psikis. Nah, pertama itu yang masalah psikis itu karena kita di negara Indonesia yang berajaskan agama, tentulah vitamin untuk psikis kita itu adalah ibadah. Ya mungkin yang lebih tepatnya beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Karena di kita itu kan negaranya kan lebih dari 1 agama yang diakui di Indonesia gitu. Jadi kita tidak saling mengecilkan satu agama dan satu agama lain, tetapi kita hidup saling berukun ya, rukun antar agama gitu. Kemudian yang penting kedua itu silaturahmi, ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara. Kita sudah kerja 8 jam sehari, masa apakah kita akan kegiatan kita berangkat kerja pulang ke rumah, berangkat kerja pulang ke rumah. Di sisi lain kan kita punya teman, apakah itu teman seangkatan,
ya kan? Kemudian apakah itu saudara, kemudian apakah itu tetangga gitu kan? Nah kita harus ada itu silaturahmi itu untuk memperkuat kesehatan psikis kita gitu. Dan kemudian yang ketiga ada istilahnya itu ketika kita melakukan sesuatu, yang pertama bekerja itu apa sih? Nah pikiran kita. Pikiran kita, ketika kita melihat sesuatu dengan ekspresi yang negatif, itu akan menyalurkan energi yang negatif juga ke tubuh kita, sehingga kesehatan psikis kita itu terganggu. Nah sehingga jalan keluarnya kita harus lebih menekankan ke pikiran positif, meskipun itu sangat sulit. Saya yakin setiap orang persentase untuk berpikir positifnya itu berbeda-beda. Ada yang sulit, ada yang mudah. Nah, balik tadi yang paling pertama itulah ibadah. Nah, ibadah kita yang sangat tinggi itu membuka pikiran kita itu lebih positifnya itu lebih banyak. Gitu. Kemudian yang kesehatan psikis lainnya, kita sharing juga. Kita punya masalah, sharing ke siapa? Kita bingung mau sharing ke sendiri, ya malah masalah kita sendiri gitu kan. Terus ada solusinya nggak ada gitu, nggak ada kan, karena tiap orang punya kompetensi masing-masing. Misalkan saya di kompetensi A gitu kan, Kang Ligar di B, Kang Arkam di C, Kang Kevin di D gitu. Terus saya punya masalah nih, kemudian masalah itu saya umpat sendiri, saya pikirkan sendiri di kamar, nggak akan ada jalan keluar. Kecuali kita sharing gitu. Sharing apakah ada solusi dari Kang Liga, Kang Arkam, Kang Kevin, sehingga membuka pikiran kita yang akhirnya boundary atau pagar di pikiran kita itu terbebas gitu. Nah, mungkin itu sebagai awalan ya. Ya mungkin kita juga ini sambil ngopi nih. Terima kasih nih sama Teteh sama Akangnya. Terima kasih. Oke, Iya. Oke, siap. Makasih ya Teteh Akang. Yuk, mari silakan. Ada yang mau kopi? Yang kopi siapa nih? Ya, biasa saya Indra kopi. biasa kopi. Iya. Itulah Ada ini satu buat yang di belakang layar ya. Nah itu ya, jadi aspek utama itu ada dua, yaitu kesehatan fisik dan kesehatan psikis gitu. Itu aspek yang sangat penting untuk kita tetap sehat dan kita semangat bekerja. Oke. Nah mungkin ada tanggapannya dari siapa dulu nih? Kira-kira Kang Arkam dulu mungkin? Boleh. Oke. Setuju sih dari apa yang tadi dikatakan oleh Kang Indra gitu ya. Di balik badan sehat itu ada apa? Jiwa yang kuat gitu. Terus untuk jiwa yang kuat, terus badan yang sehat itu ada dua aspek, yang fisik dan psikis tadi. Nah, biasanya kalau misalkan fisik kita terlalu diporsir juga berpengaruh pada psikis. Dan sebaliknya, psikis juga bisa berpengaruh pada fisik. Betul. Nah, maka dari itu memang kita perlu ada kalau bahasa anak muda zaman now gitu ya, work life balance gitu ya. Jadi kalau misalnya kerja ya, kalau misalnya lagi capek ya istirahat dulu gitu, jangan dipaksain lah. Betul. Jangan ojo ngoyo ya. Kalau bahasa Jawa ya. Kalau saya orang Jawa. Oke. Nah, gitu terus kadang kalau misalkan ada masalah gitu ya, setiap orang itu biasanya punya jalan keluar masing-masing. Ada yang kalau misalkan ada masalah dia perlu menyendiri dulu gitu ya. Ada yang perlu curhat, tapi jangan sampai salah nih curhatnya gitu ya. Karena kalau misalkan kita salah curhat ke orang yang salah gitu ya, bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah ataupun malah menambah beban pada pikiran kita. Setuju, gitu. saya setuju. Itu jadi bumerang nantinya. Bom Betul. waktu. Mungkin segitu dulu kali ya, tambahan dari saya. Bisa ditambahkan dulu mungkin? Iya. Mungkin tadi satu lagi Kang Ligan. Gimana? Kalau kesehatan fisik itu kita jangan lupa untuk membersihkan diri. Nah, ini Gitu. bersihkan diri berapa kali sehari? Ya, betul. bisa. Ya minimal sehari sekali lah. Gitu. Minimal gitu kan. Minimal sehari sekali. Tapi lebih bagus itu satu hari itu 3 kali. 3 kali. Karena memang anjurannya seperti itu. Bukan 2 kali ya? Tapi kalau lagi Enggak. kerja pasti 2 kali kayaknya. Kalau lagi Berangkat kerja. sama pulang kerja. Nah, biasanya tapi secara anjuran itu 3 kali bagusnya. Berarti kalau pas istirahat mandi juga ini. Mandi dulu ya, bisa, istirahat bisa. Boleh kan? Bisa ya, di kantor kan ada ya. Ada Kalau fasilitas. mandinya udah enak kan? Ada fasilitas. Iya. Fasilitasnya bagus. Bagus, mungkin ya saya juga setuju sebenarnya dari apa yang tadi disampaikan Kang Indra, Kang Arkam.
Cuman saya coba mau membahas tentang apa namanya peribahasa yang tadi mensana corpore sano kan itu artinya di apa namanya Di dalam di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Iya. Atau kembali di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Teman Kayaknya kita gitu komentar sih, aja di Pak. bawah. komen ya, ini mungkin kembali Mana yang benar ya? Betul. Cuma kalau saya boleh membalikan itu, saya akan membalikan bahwa di dalam jiwa yang sehat pasti diikuti dengan tubuh yang kuat. setuju Ya kan? Ya. Kenapa? Yang pertama, ketika jiwa kita itu sehat, yaitu ibadah kita benar gitu. Terus tadi silaturahmi kita jalankan, terus apalagi positive thinking. Tadi setiap apa yang kita alami itu kita berpikir positif aja. Terus kemudian manajemen waktu ya, mungkin tadi manajemen waktunya seperti apa, sama sharing ketika kita punya masalah. Ketika itu emang sudah dijalankan dengan baik, otomatis secara psikis apa yang kita lakukan secara fisik, insya Allah akan mengikuti tadi jiwa yang sehat tadi. Ketika udah berpikir positif, pasti yang kita lakukan adalah sesuatu yang positif. Mungkin ya itulah dari saya sedikit, mungkin ada tambahan lagi dari rekan yang lain, silakan. Ya itu setuju juga sih. Jadi kan kalau saya pribadi nih, kalau ke kantor datang dengan apa ya istilahnya, udah mah pikirannya ruwet gitu kan, pikiran negatif, pasti kan kekerjaan jadi wah gampang capek jadinya gitu kan. Itu kan. Nah kalau misalnya kerjanya itu berdasarkan kita positif pikirnya, terus apalagi kita seneng kerjaannya, itu kan bahkan bisa menambah energi ya, menambah energi buat kita dalam beraktivitas gitu. Nah tapi pengen nanya lagi nih, kira-kira apa sih hubungan antara fisik dan psikis nih kalau misalnya emangnya sejauh mana sih relasinya antara fisik dan psikis ini? Oke, sebelumnya saya cerita gini nih. Kan kalau kita itu bekerja itu ingin semangat ya. Ini bagi yang berumah tangga atau misalkan yang belum, yang mungkin pacar lah gitu ya. Pasti kita pernah mempunyai masalah dengan pasangan. Entah itu kecil, entah itu besar, sebesar apapun lah masalah kita yang hadapi dengan pasangan kita gitu. Ketika kita menghadapi permasalahan itu, apakah kita akan semangat ke kantor? Pikiran kita akan seperti apa? Badan kita di kantor, tapi pikiran ada di mana? Pernah mengalami itu nggak? Jangan sih, saya belum pernah. Mungkin kalau yang belum berumah tangga mungkin sama pasangan mungkin ya. Pasangan juga belum punya. Kita doakan ke depannya semoga cepat mendapat pasangan buat Kak Kevin. Jadi bisa merasakan, bisa merasakan apa yang sudah pernah kita rasakan. Betul. Nah itu karena tubuh kita kan terbagi atas 3 ya. Kalau secara saya singkat, saya baca-baca dari beberapa literatur dan beberapa bacaan itu ada 3. Kita itu terdiri atas jasad, kemudian ada ruh, dan satunya lagi itu adalah pikiran. Ketika jasad, ruh, dan pikiran itu tidak saling seimbang berkomunikasi, maka itu akan mengakibatkan kita cepat lelah. Salah satu contoh yang paling simpel lagi, CEO pendiri perusahaan-perusahaan besar sekarang, contohnya misalkan Apple, kemudian Facebook, mereka ketika akan melakukan sharing session, diskusi, pernah melihat nggak pakaian mereka segimana mewahnya? Enggak kan? Kaos. Kenapa kaos? Mereka menghindari mengambil keputusan sedikit mungkin. Gitu. Contohnya gini, ketika saya akan diskusi, saya akan mengambil keputusan apakah saya akan memakai jas, apakah saya akan memakai kemeja, apakah saya akan memakai outfit yang seperti apa. Itu menguras. Sehingga mengakibatkan keputusan-keputusan berikutnya yang akan diambil itu akan mendekati fail. Persentase keputusannya tidak akan 100%. Makanya mereka simpel-simpel. Pakai kaos gitu kan. Enggak usah mikir. Pakai kaos sehingga pikiran mereka itu akan digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih besar di perusahaan. Makanya mereka sukses gitu. Tidak memikirkan keputusan-keputusan kecil itu segimana jimat di otak kita gitu. Nah itu hilangkan. Nah berangkat dari pertanyaan tadi, kita itu ada ya yang namanya itu di otak manusia itu ada yang namanya belief system.
belief system itu ada 5 ya. Itu yang pertama itu cara berpikir itu akan merubah tindakan. Nah, tindakan itu akan merubah kebiasaan. Dari kebiasaan ini akan merubah karakter. Nah, dari karakter ini nih akan merubah kenyataan. Contoh, ada orang di kantor kita misalkan orang itu pendiam. Orang itu jarang sekali berinteraksi di luar dari disiplin ilmunya. Misalkan dia di disiplin ilmu 1, dia hanya ingin berbicara tentang itu saja. Nah, baiknya dia itu harus diberikan materi belief system. Karena apa? Ketika kita misalkan ingin melakukan sesuatu kita tidak percaya diri, itu tidak akan jadi kenyataan. Contoh, seseorang mendekati pasangan. Ini malu-malu nih biasanya nih. Jangan pergi ke dukun ya. Oh, sekarang lagi rame tuh. Lagi ramai sekarang. Nah, ini saya sentil dikit nih gitu kan. Jangan pergi ke dukun. Tentang belief system aja. Karena itu merupakan psikologis, pikiran kita itu mempunyai kekuatan besar untuk mengubah psikologis kita. Yang tadi 5 belief system, cara berpikir akan sampai ke kenyataan gitu. Nah, itu. Jadi belief system itu bisa merubah cara berpikir seseorang menjadi kenyataan gitu. Itu sih intinya, kita harus mempelajari masalah belief system kita dan kita jangan memagari pikiran kita yang kita hanya bisa menerima disiplin ilmu yang kita kuasai. Jadi kita harus terbuka, ilmu apapun kita ambil, tapi jangan semua dimasukin ya, harus ada filter gitu kan. Nah, filter itulah yang menjadi peranan penting untuk kita dapat mengambil kebaikan-kebaikannya. Nah, itu dari situlah nanti kita akan bisa istilahnya memanage waktu kita, memanage pekerjaan kita sehingga badan kita tetap sehat dan kerja pun tetap semangat. Iya, gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin tadi kalau dari Kang Arkam, sekarang monggo Kang Ligar ada tanggapan nggak terkait ini gimana sih, atau Kang Ligar punya maintenance tersendiri nggak tentang terhadap belief system ini atau gini? Belief system itu cara berpikir ya. Memang betul sih, dari awal itu harus pikiran itu mempengaruhi segalanya. Dari pikiran kita bisa jadi sakit gitu kan, jadi semangat bahkan ya kan. Makanya diawali dari cara berpikir kita seperti apa. Makanya berkaitan sama yang tadi, terkait sama faktor fisik dan psikis itu sama pentingnya gitu. Cara berpikir kita seperti apa. Soalnya setelah cara berpikir ini kan di bawahnya ada tindakan yang kita lakukan apa. Nah, itu. Ketika tindakan yang kita lakukan kurang tepat, itu efeknya baik itu di rumah atau di kerjaan pasti akan berdampak negatif. Nah, memang cara berpikir ini belum ada mata kuliahnya ya. Memang belum ada. Belum ada. Gimana Tapi kita lebih belajar? ke ini, lebih ke psikologi. Nah, Mata mungkin kuliah ada ya psikologi di ada. mata kuliah psikologi. Ada di psikologi ada. Coba kalau bisa sih semua teman-teman rekan-rekan mempelajari juga bagaimana sih cara berpikir yang baik seperti itu. Ya. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, mungkin dari Kang Arkam nih. Oke, mungkin dari saya sedikit tambahan aja sih ya. Biasanya seseorang itu memiliki cara berpikir juga ya, tidak, kadang sebaliknya dia. Jadi dia tuh berawal dari kebiasaan-kebiasaan gitu ya, dari lingkungannya yang bisa ngerubah mindset dia gitu. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, ada juga kasus misalkan sebenarnya di awalnya tuh berpikir positif terus, semangat, tapi mungkin dicoba gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Yang Maha Kuasa gitu. Dicoba gagal terus akhirnya dia tuh punya pikiran negatif, wah saya gagal terus nih. Ya, setuju. Nah, kadang kayak gitu juga berpengaruh gitu ke belief system kita. Nah, mungkin dari situ kalau ini pengalaman buruk itu sebenarnya bisa dikategorikan itu tuh sebenarnya biasa aja sebenarnya. Dalam kehidupan kita itu ya banyak ya, ada kenangan indah, kenangan pahit, buruk ya. gitu ya, pahit, kayak gagal dalam suatu hal ataupun biasa-biasa aja. Nah, jadi di dalam memori kita tuh ada 3 laci, 3 laci yang baik, biasa-biasa aja ataupun yang buruk. Nah, biasanya yang buruk ini banyak banget gitu ya, kita numpuk dan itu menghambat ke karir kita, terus ke pekerjaan kita juga menghambat. Nah, yang buruk ini sebenarnya bisa kita minimalisir gitu ya efeknya.
dengan cara yuk kita refleksi gitu ya, pengalaman buruk apa sih yang sudah pernah kita alami. Kalau dipikir-pikir, oh ternyata biasa-biasa aja. Buktinya kita bisa sampai detik ini ya di posisi ini gitu ya, masih hidup lah ibaratnya gitu. Masih hidup. Jadi masih hidup, masih dikasih nafas gitu ya, masih dikasih nikmat hidup atau bekerja gitu sama Allah gitu ya. Nah, memori buruk ini sebenarnya bisa kita pindahkan gitu ke memori yang biasa-biasa aja gitu. Nah, mungkin itu gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa gitu ya kawan-kawan atau mungkin kita itu pernah ngalamin hal seperti itu, biasanya kita bisa coba refleksi gitu ya. Apakah ada pengalaman buruk yang mengganjal untuk kemajuan kita? Nah, mungkin bisa jadi pengalaman buruk itu harus kita pindahkan. Ya udah, itu jadi biasa aja, bahkan jadi oh itu lucu ya, jadi jadi pengalaman gitu ya. Setuju. Gitu. Saya setuju. Itu. Mungkin gitu ya. Ya, mungkin saya juga gini sih. Oke, terlepas dari tadi ya kita punya kenangan yang indah, kenangan yang ya mungkin biasa-biasa aja atau bahkan mimpi buruk. Itu juga mungkin ada pengaruhnya juga dari lingkungan sekitar menurut saya, karena setuju. Ketika kita istilahnya kita misalnya di tempat kita bekerja gitu, tapi kita tidak didukung atau malah bahkan sampai kita dianggap istilahnya sebagai beban gitu. Nah kan jadi itu kan ke kita juga kan, mempengaruhi mental kita gitu kan. Balik lagi ke kita. Balik lagi ke kita, makanya mungkin belief system itu juga bisa tumbuh dari diri kita sendiri, tapi juga bisa terpengaruh oleh lingkungan yang lain gitu. Makanya mungkin lingkungan kita juga harus di istilahnya kita harus menjaga lingkungan sekitar kita mungkin ya, lebih ke bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita atau dimulai dari kita mensupport orang lain, nanti kan mungkin ada hubungan timbal balik juga ya. Simbiosis mutualisme. Nah, itu kan simbiosis mutualisme gitu kan. Satu lagi, kalau misalkan kita gitu ya di kehidupan kita ini, kita balik lagi tujuan kita hidup itu apa gitu. Nah, untuk bisa kita terus berpikir positif dan melakukan hal-hal positif, itu biasanya kita perlu set gitu ya, tujuan utama kita dalam kehidupan kita. Biasanya tujuan itu tujuan mulia gitu ya. Nah, nanti akan diikuti dengan misi-misi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang positif untuk mencapai itu. Jadi kalau misalkan ada suatu hal gitu, faktor eksternal yang mempengaruhi kita, karena kita punya faktor belief system tadi ya, yang udah kuat untuk mencapai tujuan mulia itu, biasanya itu kita bisa lebih kuat terhadap interferensi dari eksternal tadi. Oke, itu yang kita tambahannya. Tapi jangan lupa juga nih, bahwa manusia itu merupakan 3 jenis makhluk. Manusia itu merupakan insan Tuhan. Kemudian manusia itu merupakan insan pribadi, dan manusia merupakan insan sosial. Nah, ketiga ini itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Entah dia misalkan manusia sebagai insan Tuhan, ya dia beribadah kepada Tuhannya gitu. Meminta segala apapun yang dia minta gitu. Kita kan tidak ada keterlibatan orang lain ataupun lingkungan, nggak ada, itu anulir. Dia hanya dengan Tuhannya saja. Kemudian kadang juga manusia itu butuh kesendirian untuk memfikirkan apa-apa yang sudah dia perbuat untuk dia koreksi dan dia perbaiki. Tetapi untuk melalui tahapan itu, kita juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang sangat sangat membutuhkan komunikasi dengan orang lain gitu. Itu sangat butuh sekali. Nah, dari ketiga itu selaras, yang tadi menimbulkan cara berpikir kita banyak lebih ke positif daripada negatif. Pernah nggak pengalaman? Jangan sekarang lah. Kalau sekarang kan kita udah disebutnya apa ya, udah karatan lah ya. udah kepala 3 ke atas udah karatan lah ya. Belum. Kita berdua aja. Ya. Aduh. Oke. Dulu lah waktu SMP lah. Waktu SMP kita misalkan kelasnya itu ada A sampai G, atau misalkan kelas 1 sampai 15. Kelas 1 tuh udah 5 kelas. Satu kelas 40 orang kali 5 berarti 200 orang gitu kan. Ketika kita masuk pertama, terus kita melihat teman baru dengan gaya yang culas gitu kan. ya gaya yang culas.
itu muncul pikiran negatif, Iya. langsung secara otomatis. Pasti. Kenapa seperti itu? Karena kedewasaan kita belum matang. Nah, makanya kita harus mengetahui bagaimana kita sebagai makhluk, bagaimana kita sebagai insan Tuhan, bagaimana kita sebagai insan pribadi, dan bagaimana kita sebagai insan sosial. Karena ketiga elemen ini kalau hilang salah satu, kita bukan manusia. Ya secara apa ya, saya artikan secara ringkas ya, kalau dibahas ini panjang nih. Ini nggak akan beres 1 jam 2 jam ya, intinya gitulah. Ketiga itu harus seimbang, dan jangan lupa dari ketiga itu direfleksikan dengan adanya IQ, kemudian SQ, dan kemudian EQ. Nah, ini pembahasan tersendiri lah itu ya. Ya mungkin secara tidak langsungnya IQ, SQ, dan EQ itu harus seimbang. Gitu. Nanti terakhir saya ada referensi buku lah buat teman-teman, misalkan teman-teman pintar yang ingin mengetahui tentang bagaimana cara bersikap di lingkungan, kemudian bersikap dengan teman, sebawah, seatas, setingkat, atau seperti apapun. Saya ada referensi buku untuk bisa mengimplementasikan itu. Nanti di akhir lah. Oke, siap. Sangat dinantikan. Oke. Buku apa ya? Ya, berarti kan ya itu artinya kita semua ya tadi kalau tadi ada SQ, IQ, dan EQ berarti itu semua harus seimbang nih. Ya. Nah, tapi kan permasalahannya nggak selamanya itu bisa seimbang nih. Betul. Kadang-kadang suka ada kendala nih. Betul. Kita juga kadang suka, kita pun merasa lelah pun juga banyak nih faktornya. Nah, kira-kira kalau dilihat seperti itu, kendala apa sih yang istilahnya bisa menjadi faktor kita tuh wah ini jadi nggak semangat kerja, cepat capek atau gimana? Ya, nah betul. itu Mungkin tadi secara general aja ya. Kalau secara general salah satunya itu kita harus menganalisis nih. Menganalisis bahwa keyakinan-keyakinan apa yang selama ini kita yakini bahwa itu nilainya negatif. Yang tadi kayak laci dari Kang Akang udah jelaskan ya, itu ada 3 laci kan, ada yang buruk, ada baik-baik saja, dan yang baik gitu. Nah, ini secara umum kita pilah, kita ambil semua, entah itu hubungan dengan pasangan, entah itu hubungan dengan keluarga, kemudian dengan teman rekan di kantor, ataupun dengan eksternal atau user di kantor. Ini kita ambil semua, kita evaluasi mana sih keyakinan-keyakinan yang kita yakini bahwa apa-apa yang kita kerjakan atau apa-apa yang kita yakini itu negatif. Nah, setelah dapat itu semua list rinciannya, kita harus bisa mengkonversi keyakinan negatif itu menjadi positif. Gitu. Contoh misalkan nih, contoh kecilnya kita misalkan berangkat ke kantor nih. Berangkat ke kantor misalkan jaraknya 1 km dari kantor, kita pakai kendaraan motor gitu kan. Kita pakai kendaraan motor bermacet-macet karena tahu kan Bandung sekarang gimana gitu kan ya. Kalau kita ini berada di Bandung nih, nggak tahu kalau kota lain gitu ya, apalagi Jakarta gitu. 1 kilo nih dari Bandung ke kantor ke Kedeketan. 1 kilo kedeketan, misalkan berapa 10 nih? lah, 10 kilo. Oke, Dari 10 kilo. Oh, dari Cimahi. Bandung. 15. kilo. Dari Cimahi kita menuju Bandung ke kantor 15 kilo perjalanan, kurang lebih 40 menitan atau sekitar 1 jam lah ya. 1 jam. Macet Normalnya. gitu ya, normal. Oh, macet. Macet 1 jam gitu ya. Nah, dari sana semua kenapa kita jangan dulu berpikiran positif, kita rubah cara pandang kita dari tadi belief system. Belief system yaitu cara berpikir itu harus dirubah yang akhirnya menjadi kenyataan gitu kan. Kita awalnya naik motor gitu kan, macet tiba-tiba. Pada macet. Marah-marah gitu kan, gitu dalam hati itu menggumam sendiri gitu karena ngelihat jam, waduh telat, wah bakal dipotong gaji nih akhirnya gitu kan. Kayak gimana gitu kan, bakal kayak gimana gitu kan, marah-marah. Ntar apalagi misalkan di jalan pas lagi digas-gasnya gitu kan, ada yang nyebrang gitu kan, waduh kaget gitu kan, gimana gitu. Itu gimana nggak stres kita, energi kita habis di jalan. Untuk apa? Hanya untuk marah-marah. Marah-marah yang tidak dikeluarkan hanya ada di unek-unek gitu, hanya diem aja gitu, gitu. Ini energi habis, datang ke kantor nggak akan semangat kalau seperti itu gitu. Nah, kita rubah cara berpikirnya. Kalau misalkan kita pergi nih dari rumah 15 kilo ke kantor, di dalam perjalanan itu cara berpikir kita itu adalah perjalanan mudik. Perjalanan mudik misalkan. Kalau mudik kan jauh, pasti macet mudik. Pasti macet. Karena kenapa disebut mudik? Karena mudik itu identik dengan kemacetan. Maka kemacetan harus kita nikmati. Kalau tidak kita nikmati, kita akan stres. Nah, cara berpikirnya dirubah. Jadilah
kemacetan itu kenikmatan kita. Jadi sesuatu yang negatif itu kita konversi ke dalam sesuatu yang positif. Itu salah satu cara agar kita tidak kehabisan energi. Gitu. Yang memikirkan hal-hal negatif yang nggak perlu. Gitu. Jadi kita positifkan dari negatif ke positif tadi. Gitu. Kalau misalkan kita anggap wah ini mah mudik, kita nikmati bahwa mudik itu memang identik dengan kemacetan gitu. Ya kita nikmati suasana itu. Kalau misalkan kita tidak menikmati suasana kemacetan itu, saya bukan mudik gitu loh. Jadi nggak masuk kategori mudik gitu. Jadi kita menikmati di dalam mudik itu ada kemacetan. Gitu. Saling bantu di jalan atau seperti apa gitu kan kalau lagi mudik. Tapi kalau lagi kerja gitu kan, saya mau kerja nih, ngapain kamu? Malah kita jadi emosi gitu kan. Nah itu contoh kecil lah, kalau misalkan kita bahas lagi terlalu panjang gitu. Itu contoh kecil dari saya seperti itu. Nah dari Kang Akam atau Kang Ligar pernah mengalami nggak seperti itu? Dulu kan ya. Oke, terkait tadi mungkin tadi juga pernah sedikit menyinggung tentang IQ, terus apa namanya tadi? IQ, SQ. SQ. Nah, 3 poin ini kan memang yang potensial setiap manusia pasti Betul, ada potensi untuk itu. Mungkin saya kalau mau nambahin lagi, saya nambahin terus ya. Terus lagi adalah PQ atau ya bukan PQ ya, FQ, fisik. Nah, jadi ada 4 komponen ini yang memang benar-benar potensial sekali. Ketika kita berpikir positif, hasilnya positif. Tapi ketika kita berpikir negatif, ya semuanya pasti negatif. Makanya tadi dijebak juga ketika di jalan, jangan emosi atau kita harus menikmati perjalanan. Itu ada kaitannya dengan tadi EQ. Emosional kita harus di manage dengan baik. Seperti apa sih sebenarnya? Kalau pertanyaan selanjutnya tuh kalau mau lebih dalam lagi, Kang, bagaimana sih cara memanage emosional kita gitu? Wah itu panjang. Kayaknya pembahasan khusus. Iya, Satu episode tersendiri. Kita Kang Indra khusus. nanti kita mungkin akan detail lagi ke sana. Iya. Betul sekali. Insyaallah. Kalau saya sih paling ngebalikin yang ke tadi aja, kalau emosional udah mulai bangkit gitu kan. Balik lagi ke faktor tadi psikis psikologis. Kita atur psikologi kita atur jiwa kita. Intinya itu pokoknya gimana caranya kita nggak baper. Oh itu pasti di jalan ketika kesenggol dikit baunya marah gitu. Senggol bacok gitu. Senggol bacok kan. Kita di berita tuh memang kejadian di sekitar kita seperti itu. Betul. Kesenggol dikit marah-marah lah. Akhirnya ribut di jalan membuat orang lain kemacetan gitu. Nah itu artinya kita itu kaitan juga berkaitan dengan yang tadi, kita itu makhluk sosial. Kita harus berpikir ketika kita emosi apa sih efeknya gitu. Setuju. Ya kan? Kalau kita emosi, kita ajak berantem misalkan di jalan, kita harus berpikir ini nanti macet gitu kan. Macet. Orang lain juga ada kebutuhan urgent mungkin kan. Kita nggak bisa kayak gini. Pada akhirnya kita harus menurunkan EQ tadi ya, emosional kita atur lagi. Jadi jangka panjang emosinya itu. Panjang, nanti aja lah kita malahnya gitu belakangan gitu, di mana lah. Teriak di WC kayak di mana gitu. Paling itu sih kita lebih ke manajemen emosionalnya. Oh mungkin nanti nambahin sedikit ya, karena kita makhluk itu amarah itu pasti ada, karena kita kan diciptakan atas 2 ya, dari api dan tanah gitu, dari emosi dan pikiran gitu. Kita punya nafsu yang disimpan itu ada ya. Nanti tinggal tunggu waktunya aja gitu. Tapi bagaimana cara supaya itu tidak terjadi gitu. Balik lagi, kita itu adalah insan Tuhan dan kita insan pribadi juga gitu. Nah ada kalanya kita itu menyendiri, ada kalanya kita menangis-nangis ke Tuhan kita untuk meminta apa yang kita inginkan. Itulah waktunya mengeluarkan semua emosi itu di situ. Jadi jangan dikeluarkan emosi kita yang kita simpan yang sudah besar gitu ya, yang akan jadi bom waktu. Jangan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain atau misalkan ya di masyarakat, takutnya itu meledak di sana gitu. Nah ada momen tertentu itu adalah pas saat kita menjadi makhluk insan Tuhan, ledakan di situ. Itu salah satu teknik untuk menguras habis emosi yang kita simpan. Sharing mungkin ya, sharing dengan pencipta. Curhat lah ya. Curhat semuanya gitu. Betul sih, setuju sekali Kang Indra, Kang Ligar gitu ya. Memang ketika kita ada masalah itu ya harus curhat.
Jangan curhat ke orang yang salah. Nah, yang paling benar tuh ya ke yang Maha Pencipta. Betul. Nah, biasanya pas lagi menyendiri gitu ya, curhatin, ya kenapa ini saya gagal, sambil nangis-nangis gitu. Nah, selain itu juga tadi nambahin juga ya terkait yang macet-macetan tadi gitu ya. Nah, itu tuh biasanya kalau misalkan kita udah bad mood gitu ya, misalkan semangat sih sebenarnya, cuman tiba-tiba bad mood karena ada masalah atau apa gitu ya. Nah, itu tuh bisa juga karena faktor emosional kita udah lagi lemah gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa cara gitu ya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan itu supaya tidak sampai down, bahkan kita meledak ketika ada orang lain, karena itu bahaya efeknya. Ketika kita sudah menyakiti orang lain, biasanya agak sulit gitu ya, untuk diperbaiki gitu. Beda dengan misalkan kalau sama Allah gitu ya, kita harus yakin itu Allah itu Maha Pemaaf gitu ya, Maha Pengampun. Tapi kalau sama manusia pasti tetap ya harus agak susah lah ya. Sulit gitu. agak sulit. Nah, gitu. Nah, untuk meningkatkan tadi gitu ya, supaya kita nggak lemah gitu ya, terus kerja juga tetap semangat. Biasanya kita bisa ningkatin adrenalin, biasanya ada dengan cara gitu ya, makanan kesukaan kita, kemudian dengerin audio, musik ataupun ceramah, kajian atau apa ya, murotal gitu yang bikin kita tenang, terus bikin kita semangat kerja, relax ya. Bikin produktif gitu ya kerjanya. Terus ada juga olahraga nih gitu. Nah, olahraga itu salah satu ya, beberapa kemarin sih dulu saya udah rutin gitu ya, cuma sekarang lagi agak males gitu. Nah, ketika rutin olahraga itu memang terasa banget gitu ya. Ketika kita mumet, kita olahragain, jadi lebih lancar gitu pikiran. Betul. Setuju. Mungkin ya nanti lah, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa rutin lagi, mohon doanya. Ikut tepak sama ikut. Nah, itu nepaknya itu saya mau curhat nih, kenapa saya nggak ikut nepak gitu. Iya, kita ada futsal. Iya, ada futsal, ada nepak ya. Ada nepak juga. Nah, itu nanti kita sambung. Satu lagi paling ya. Satu lagi, kadang ya kita juga perlu ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Kayak gini juga kadang bisa meringankan beban pikiran kita ya. Betul. Karena ya manusia itu ya punya mulut ya untuk ngomong gitu. Iya. Ya tadi makhluk sosial. Ya pokoknya mah ngomong aja, ngobrol, curhat gitu ya. Nah, terus tadi yang olahraga nih. Sebenarnya ya ada banyak sih teman-teman gitu ya selain saya juga. Karena jauh nih rumahnya Kang Indra kan. Iya. Jadi mau ikutan itu tuh agak sulit sih sebenarnya gitu. Nah, mungkin ada bisa tips-tips gitu ya, solusi ada gitu ya. Kalau kemarin sih kita ya sama Kang Ligar juga sama beberapa teman dari sistem engineering atau FFP, kita udah rutin lari, cuman karena kemarin ya ada beberapa kendala gitu ya, belum bisa rutin lagi gitu. Kayak gitu, Kang Itu. Nah, ini menarik nih. Tadi kan kalau Kang Ligar berbicara tentang tidak hanya cuma IQ, SQ dan PQ. Ada PQ yang itu adalah ada fisik ya. faktor fisik. Nah, fisik, tapi tadi juga disebutkan ada faktor psikis ya tadi ya. Psikis ya. Nah, dan mungkin teman pintar di sini juga kita udah tahu ya bahwa di episode pertama kita membahas tentang psychological safety nih. Nah, di situ kan ada 4 tipe tuh ya tentang itu. Nah, mungkin teman pintar bisa lihat episode psychological safety nanti untuk melihat lebih detailnya ya. Betul. Nah, terus dari Kang Arkam juga nih. Nah, ternyata untuk melampiaskan itu gitu. Salah satunya tadi ada dengan olahraga. Nah, ini topik yang menarik nih karena kan kita selama ini kerja terus di kantor ya, full WFO gitu kan. Nah, tapi kan kadang-kadang kita juga ingin melepaskan penat gitulah istilahnya. Nah, salah satunya dengan olahraga nih. Nah, mungkin bisa diceritakan nih, kalau nggak salah dari Mang Indra dan Kang Ligar juga merupakan koordinator ya dari bidang masing-masing. Nah, kalau nggak salah Mang Indra ini salam nepak nih atau badminton. Salam nepak gitu ya. Apa aja yang Tapi apa yang ditepak gitu? Bukan tepak bulu ya. Tepak bulu. Beda lagi tuh ya. Pokoknya yang ditepak kok. Nah, ini bisa diceritakan kegiatannya tuh kapan sih dan jam berapa atau gimana gitu? Siap. Jadi sebelumnya itu ada inisiasi dan struktural bahwa sebelumnya kan mungkin saya sendiri atau teman-teman yang lain juga pernah ngobrol-ngobrol cerita sama struktural gitu kan terkait nanti sih kita kerja terus gitu kan. Terus kapan kita mau olahraganya terkait tadi yang
kita badan sehat kerja semangat itu kan ditunjang dari fisik yang bagus dan juga psikis yang baik gitu kan. Setuju. Nah, salah satunya fisik itu ya mau tidak mau salah satu fisik itu di dalamnya adalah olahraga gitu. Nah, dari situ ada inisialisasi dari dari struktur kita, kemudian membuatlah satu tim engagement di situ. Dari tim engagement gitu, mungkin ini Kevin juga koordinatornya. Tim engagement juga gitu kan. Nah, melislah semua apa yang diinginkan oleh karyawan dari EPP gitu kan, engineering and project planning. Didatalah semuanya, keinginan-keinginan mereka, hobi mereka, kemudian kesukaan mereka apa. Nah, akhirnya ada banyak nih teman-teman yang suka nepak atau badminton gitu. Nah, di situ dibuatlah satu tim untuk badminton dan nepak. Ini teman-teman APP juga ya, ikutan dong. Itu tiap hari Rabu jam 7 malam sampai jam 10 malam. Nggak bisa lebih siang lagi. Nah, terkait jadwal itu kita sudah komunikasi juga beberapa kali ke pengurus yang di Bikasoga. Dan selain dari jam 7 itu adalah bukan member. Gitu. Dan mungkin kalau misalkan kita start dari jam 5, nah itu udah bukan jamnya member kalau di sana gitu. Kecuali kita diizinkan struktural start jam 12 ya. Oh, 12 apa nih siang? Jam 12 Ya, jam jam 1 siang. Oh, kalau jam 4 nggak bisa. Jam 4 nggak bisa. Sampai jam 7 tuh, 4, 5, 6 tuh. Dikurangi 3 jam, Kang. Oh. Kalau misalkan jam 5 itu udah bukan member, berarti kurangi 3 jam. Berarti dari jam 2, 3, 4, 5, 3 jam member itu. Oh, saya kira deh 7, 10 kan? 7 kurangi 5, 4 sampai 7 gitu. Nah, dari Ada jam 5 sampai jam ya? 7 itu bukan member. Itu komposisi di sana gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa ngajuin ke struktural kan Iya. jam 2 gitu kan. Dari jam 2 sampai jam 5 gitu kan. Kode keras ini. Ya mungkin ini bisa ditulis lagi. Kita bisa mulai dari situ gitu Iya, kan. iya. Dulu juga kan ya saya juga sering ya, cuman karena udah lama dulu vakum gitu, jadi belum nepak lagi. Atau memungkinkan cari tempat lain misalnya. Memungkinkan saja sih, cuman memang dari kita juga ya alhamdulillah yang tim nepak itu kan dikasih budgeting juga nih dari divisi gitu kan. Jadi kita nggak terlalu banyak lah mengeluarkan pundi-pundi dari saku kita sendiri gitu. Ada dukungan lah ya, dukungan yang nyata dari struktur kita yang memang mereka bukan bersimpati ya, mendukung, mendukung agar kita ya semangat kerja, yaitu dari apa? Dari badan yang sehat, yaitu olahraga salah satunya gitu. Tuh, kalau dari saya terkait nepak seperti itu, hari Rabu setiap minggu jam 7 sampai jam 10 di Bikasoga, lapang nomor 10. Bagus, banyak. nomornya. Banyak lapang 10. Kirain 10 lapang. Ternyata nomornya. Oke, itu jadi teman pintar kalau ada yang satu hobi nih dengan Mang Indra yaitu suka badminton, langsung join aja, bisa kontak langsung Mang Indra ya. Bisa langsung. Bisa langsung terus, dan kalau nggak salah ada grup WA-nya ya. Ada grup Nah, WA-nya. nanti mungkin bisa tanya-tanya Mang Indra nih, kalau mau ikut gimana caranya. Nah, nanti tanya-tanya langsung ke Mang Kecil Indra. kok biayanya, cuma 5.000 doang. 5.000 doang bisa beberapa kok kan gitu. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Itu 5.000 sehat gitu. Kerja semangat ya. Kerja semangat, Jadi jadi makin semangat. produktif. Makin produktif. Makin naik kan? Makin Penghasilan naik, kan? makin Karena naik. semangat tadi. HPP naik kan gitu. Oh. HPP mah turun dong. Oh, turun ya. HPP Oh iya maaf kebalik. Margin naik. Margin naik, Margin naik, HPP HPP turun. Ya. Oke. Oke. Gitu. Nah, Terus apa lagi nih? nah ini kan satu lagi nih, sekarang ada koordinator dari futsal. Nah, kalau nggak salah futsal ini kalau boleh tahu kapan sih dibentuknya tim atau yang suka hobi futsal ini, dan sekarang kegiatannya tuh di mana gitu? Oke, kalau futsal sebenarnya kita dari awal dulu. Dulu tuh sebelum namanya EPP, kita pernah namanya itu Pustekin. Setelah Pustekin ada Bang Bistek, kemudian mungkin lanjut ke EPP ya. Iya. Nah, di awal Pustekin kita udah mulai terbentuk nih tim teman-teman yang hobinya futsal, mau main bareng gitu. Alhamdulillah banyak juga pada saat itu. Nah, paling untuk saat ini untuk terkait jadwal, futsal kita jadwalkan di hari Kamis setiap minggu. Waktunya itu di jam 5 sampai jam 7. No. Masih bisa nih. Insya Allah ya. Bisa nih kalau jam 5 nih. Bisa. Oke, nih. Kang Arka mungkin berarti. terkait waktu kan. Sekarang tidak ada alasan lagi ya. Gesernya ke futsal gitu ya. Nah, siap. Gesernya. Ya, insya Allah futsal kita jam 5 jam 7.
insya Allah kalau misalkan rekan-rekan EPP ada halangan nggak bisa hadir, kita juga nanti ada tamu juga, teman-teman dari bagian lain kita ajak juga. Istilahnya ya kita bukan hanya engagement di EPP saja, cuma kita berharap satu lane ini saling berkolaborasi gitu kan. Tadi mutualisme, simbiosis mutualisme itu kan saling menguntungkan Saling gitu kan. menguntungkan. Menguntungkannya di mana ini? Kalau misalkan main football 7 orang kan bisa. Kurang, Kurang kan? bisa. Terus kita ngundang tamu dari itu kan menguntungkan kita juga, Iya. gitu. Menguntungkan mereka juga gitu Iya, dapat betul. gitu. Jadi, apa namanya jumlahnya pas, kita Ya. bisa main bersama Betul. gitu. Mungkin jamnya 5 sampai jam 7 hari Kamis, insya Allah kita tiap minggu akan ada jadwal futsal. Di mana nih tempatnya? Oh, tempatnya di ini, di Bisok, lapangan Bisok. Oh. Lapangan kita ada 2 lapang. Kita di lapang 2 kalau nggak salah. Wow. Besok tuh yang dekat Bisok food itu court ya? sebelahnya Gria ya, sebelahnya. Ya, sebelum sebelah Gria. sini ya. Nah, Yang di depannya bukan yang belakang. ya yang di depannya. Oh, Sebelum Gria itu. Oke, nah itu berarti teman pintar yang mungkin suka futsal atau yang suka nendang-nendang berarti. Nah, Kalau yang tadi suka nempak, yang ini suka nendang-nendang. Jadi bisa langsung menghubungi Kang Ligar di Ya, sini bisa. sebagai koordinatornya, dan juga sudah ada grupnya ya di Ada. situ ya. Jadi langsung aja menghubungi Kang Ligar dan langsung join gitu. Oke, ditunggu teman pintar untuk itunya. Dan nah ini sekarang Kang Arkam nih. Kang Arkam punya hobi olahraga apa sih? Ini yang running gimana Kang? Kalau saya sebenarnya running tuh masih, cuman Oh. kemarin masih lagi cedera. Oh, lagi. Cedera lutut biasa. Iya, iya, iya. Nah, jadi saya hobinya sebenarnya nggak hobi juga sih ya, biasa-biasa aja sih. Cuman ya kemarin-kemarin sih rutinnya alhamdulillah di influence sama Kang Ligar dan Pak Ilmi ya untuk lari gitu. Udah rutin sebenarnya beberapa kali lari. Terus kalau dulu sih sebelum nikah ya kita futsal juga bareng sama Kang Ligar. Nempak juga sama sih, ya lumayan lah. Cuman sekarang aja sih lagi rada males gitu. Nah, itu tadi Paling ya untuk belief lari. sistemnya rubah kan. Biar gak malas lagi. Malesnya tuh karena ada ini urusan lain biasa harus jemput istri. Ada keluarga kan? Kan sekarang ada keluarga. Banyak alasan banget ya. Ya gitulah. Ya cuman setidaknya sih kalau saya sendiri selain lari, kalau lari kan biasanya ada tuh di Strava ya, di join di grup lain juga, lain running. Tapi setidaknya biasanya suka ikut ini HIIT ya di rumah. Jadi minimal walaupun nggak olahraga yang aktivitas di luar, biasanya di rumah karena itu berpengaruh ke ini sih, ke produktivitas ketika saya kerja juga. Jadi minimal sehari itu saya usahakan 30 menit HIIT tadi. Ya banyak lah bisa ngikutin contoh-contoh gitu ya di YouTube kalau misalnya nggak tahu gerakannya supaya lebih variatif gitu. Terus ya mungkin gitu sih kalau hobinya, sebenarnya hobi futsal, nanti mungkin tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, Teman bintang Kang lapangan juga. kita datang. Nanti ditunggu sambutannya kayaknya. Insya Allah siap. Kita tunggu di lapangan. Oke, siap. Paling kalau saya mau nanya nih, Iya, iya. kalau sekarang kan kita baru mulai lagi beberapa kali pertemuan, mungkinnya udah mulai juga. Rata-rata per minggunya tuh berapa orang sih yang hadir di bulu tangkis, badminton sama di futsal gitu? Futsal ya. Oke, kalau di Nepak ya, kan Nepak itu maksimal itu butuh 4 orang lah ya. Kalau misalkan double maksimal double. Oh, per grupnya. Per grupnya. Orang. Berarti minimal kan 2 orang jalan. Jalan. Minimal 2 orang itu jalan Nepak itu karena bisa single gitu kan. Tapi kan bayangkan dari jam 7 sampai jam 10 single berdua. 3 jam. Berapa set itu? Bayangkan gitu kan. Kayaknya nggak akan baik. Kayaknya bukan malah badan sehat kerja semangat itu. Badan lelah. Loyo gitu. Badan lelah kerja loyo. Jadi biasa sih kalau dirata-ratakan di kita itu kurang lebih kalau di rata-rata 10 orang lah, 10 orang. Kadang ada sampai 12, ada 9, bahkan ada 7 pernah. 7 orang pernah, mungkin karena memang banyak teman-teman yang lagi di proyek gitu kan. Kemudian juga ada yang sampai waktu itu pernah sampai 19 orang, sampai bahkan lewat 20 pas awal-awal itu lewat dari 20 orang pernah. Gak ada batasan maksimum ya? Gak ada batasan maksimum. Maksudnya masih kebagian semua mainnya ya? Masih kebagian semua. Karena kita mainnya itu nggak sistemnya sistem rally ya. Jadi pasti mau pindah mau enggak pasti dapat angka. Kayak gitu. Kalau futsal gimana? Nah, kalau futsal memang
kenyataannya itu butuh orang tuh minimal 10 ya. Lebih banyak gitu. Lebih banyak, makanya faktanya minimal Iya, 10. itu. Masalahnya itu mengumpulkan teman-teman kita sampai 10 itu agak sulit mungkin ya. Ya, Kita kayak tadi tantangannya, kan. tantangannya. Ada yang ke project, mungkin ada halangan di rumahnya seperti itu. Makanya solusinya ya tadi kita kolaborasi sama bagian yang lain. Pernah dulu kita main cuma 4 orang bahkan yang hadir. 4 orang yang hadir. Gimana itu? Pada akhirnya kita ngundang teman yang lain. Syukur alhamdulillah mereka bisa ikut gitu. Sampai ada 10 sampai 12 orang lah. Nah, itu masih bisa lah. Karena banyak teman-teman kita juga yang dekat lapangan, kosannya di situ. Ya kita tinggal panggil mereka ikut. Itu loh. Paling bisa. Nggak pernah sampai gagal kan ketika udah datang, oh nggak usah, Nggak usah gitu kan. Oh, kita nggak jadi Nggak ya? main gitu kan. Ada alternatif ya Ada. dari apa teman-teman yang lain. Teman-teman lain. Terus kita juga biasanya kadang-kadang ada pertandingan sparring, bertanding dengan anak perusahaan atau divisi lain gitu. Jadi insya Allah lah kegiatan futsal kita berjalan meskipun sedikit. Baik. Oke, dan rasanya kayaknya mungkin gini ya, teman pintar juga ada yang bertanya-tanya nih, kalau di luar hobi itu akan bagaimana nih kan? Itu kan, Oh iya. ya kan ada yang istilahnya ada yang nggak hobi kan nggak cuma itu aja gitu ya. Betul. Ada yang suka, ada kalau kemarin itu para wanita itu biasanya suka renang nih, ada yang suka renang, terus ada yang yoga. kenapa? Yoga. Ada yang yoga, ada yang zumba dan Oh, iya. lain-lain gitu kan. Nah mungkin saya di sini sebagai koordinator tim engagement. Ini Pas, ya, pas. pas kan. Jadi saya mengajak teman pintar kalau ada yang istilahnya punya satu hobi, kesamaan hobi, bisa nih dibikin grupnya nih gitu kan, nanti dibikin grupnya dan langsung apa yang kata Pak Lakso kemarin, langsung aja jalan dulu gitu. Seperti yang Pak Lakso katakan gitu di episode engagement kemarin, langsung aja jalan dulu. Dan nanti mudah-mudahan nanti saya akan coba istilahnya berkomunikasi dengan orang yang satu hobi ini, dan nanti mudah-mudahan nanti kita bisa memfasilitasi seperti itu. Soalnya kemarin juga pas waktu kita ngalis juga banyak juga ya. Banyak Juga ada, terus kita Banyak juga variannya ya. banyak variannya, ada foosball. Nah, foosball ini nanti mau ada nih Ada foosball. mancing gitu kan. Mancing juga ada nih gitu kan. Masak-masak. Masak ada gitu kan. Hiking. Hiking banyak sebenarnya. nih. Ada yang hobinya hangout gitu, cuma ngumpul doang ada. Gitu kan. Dan seperti saya gitu, hobinya otomotif ada, gitu siapa? otomotif. Terus ini apa namanya? Kayak gini tim Multimedia, diskon, tim ya. SPG yang multimedia gitu kan. Wah, ada juga. Nah, nanti kita kumpul, kita langsung bikin aja komunitasnya. Nanti mudah-mudahan saya bisa istilahnya bersilaturahmi lah antar grup hobi itu, dan ya mudah-mudahan kita fasilitasi gitu. Iya. Gitu. Karena awalnya juga kan dari struktural juga mendukung gitu. Iya. Mendukung, insya Allah pasti difasilitasi gitu sama struktural gitu. Ya mungkin berawalnya kan ya kita mau dulu gitu. Iya. Mau dulu, jangan tertutup gitu. Jangan tertutup. Sama ini mungkin mulai dokumentasi kali ya, biar Iya. nanti kita bisa update terus ya Iya. sama Kang Kevin ya. Iya. Oh iya. Nanti Kang Kevin mungkin sekali-kali kita datang ya. Oh tim iya. diskon untuk Iya. dokumentasi. Jadi gitu. nanti Iya. tim SPG diskon akan datang ke event-event itu ya. Iya, hobi iya. atau olahraga gitu. Bisa tuh, bisa. Itu Terus nanti benar. kita dokumentasi, terus nanti kita ya ini dokumen ininya gitu kan. Iya, iya betul. Karena tadi kan untuk supaya kita memang diaku ada gitu. Diaku Eksistensi. ada. Eksistensinya gitu kita diakui gitu. Dan kita juga merasa terharu gitu kan bahwa oh memang manajemen kita memang memperhatikan kita gitu sebagai aset gitu kan. Dan kemudian kalau misalkan seperti itu, kenapa kita harus malas-malas gitu kan? Kenapa kita harus bertele-tele atau apa ya? Kita semangat gitu. Karena kita juga memang eksistensi kita ya diakui gitu. Dan kita juga harus membalas itu gitu. Ya dengan apa ya tadi, semangat bekerja tadi ya dari topik awal gitu. Oke. Dan mungkin nanti Kang Arkam juga bisa bikin komunitas lari nih gitu. Oh, udah ada sih. Oh, udah ada ya. Cuman karena di FPP belum ya? Tapi belum. Belum ya. Udah Nanti ada. sebenarnya Kang Liga juga sih. Oh, Karena iya. yang rajin lari nih. Nah, Kemarin kan pas pertama kali dan virtualis kita masih pada kejar-kejaran. Sekarang udah jauh. Saya kena COVID, langsung berhenti 2 minggu. Jadi itu benar-benar susah banget. Iya. Berat lah waktu itu. Oke. Tapi ini Kang Liga yang lebih konsisten. Nanti mungkin
Selain ketua futsal, koordinator futsal, koordinator lari Yo, juga. jadi double ini ya. Atau Dapat dua. didelegasikan ke siapa gitu yang salah satu. Nanti lah Oke. bisa alkam ya. Ya mungkin nanti kalau misalnya dari tim diskon gitu ya, ada yang suka lari di FPP gitu ya, yang suka lari lagi ya kita coba bikin grup ya, Bikin FPP grup, gitu. bisa. Supaya lebih semangat sih. Betul. Bahkan sepeda juga dulu juga ada kan. Iya, sepeda sepeda. sepeda juga ada tuh pasti. Kalau Itu. dulu tuh namanya gocapan. Ucapan. Gue cari sarapan. Cari sarapan, bener. Datang ke kantor jam 6, kita keluar dari kantor cari Cari sarapan. sarapan dulu ya. Balik lagi ke kantor jam 8 kurang udah selesai gitu. Oke, siap. Sama saya setuju tadi ada video mungkin Dokumentasi. ya ketika kita Dokumentasi. futsal, ketika kita bulu tangkis. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan ke rekan-rekan yang lain keseruan kita di sana seperti apa. Iya, gitu kan. betul. Seru Mungkin banget. kan- Nanti dengan apa masukan dari sinematografi kami kawan-kawan ya. Nah, Ada iya. tim dari KP dan anak PKL juga bisa bantu gitu ya. Ya, setuju. Saya mengikuti arahan di Karena kan sekarang itu di EPP itu kan dari berbagai macam UB dulunya ya. Ya. Mungkin tidak semuanya tidak terlalu kenal satu sama lain semua. Betul. Mungkin kalau dari UBA ya kenalnya sama UBA. Gitu. Mungkin ini adalah satu momentum bagi kita gitu untuk mengenalkan semua gitu. Bahwa kita itu tidak melihat ini dari mana gitu. Iya. Pokoknya kita satu kerja ya satu sapu lidi gitu, nggak satu-satu. Iya. Jadi semua dalam satu kesatuan gitu. Jadi diawali dengan ya kita harus kenal. Ya. Nah, salah satunya itu ya tadi makhluk sosial tadi. Oke. Kita harus bisa berkenalan, kemudian kita merubah cara berpikir kita yang tadinya kita saya nggak kenal, mau kenalan malu, takut dianggap apa. Rubahlah mindset cara berpikir kita sehingga nantinya kita berani untuk berkenalan. Berarti menjadi kenyataan kan gitu. Nah, itu. Baik. Mungkin tidak terasa nih waktunya udah mau habis lagi nih. Mungkin saya akan menanyakan pertanyaan terakhir ke masing-masing yang ada di sini. Mimpi dan idenya apa nih untuk tim atau yang tadi terkait mau mulai dari ya terkait dengan badan sehat tadi atau mungkin dengan olahraga, mungkin dimulai dari Kang Ligar dulu. Mimpi ya untuk tim kita khususnya untuk EPP ya. Terkait sama tadi apa namanya badan sehat, kerja pun jadi semangat. Ya. Ya tadi betul terkait fisik yaitu tadi olahraga salah satunya, pola makan juga, terus psikologi gitu. Itu kita harus apa namanya perbaiki, bahkan mungkin kalau bisa kita manage dengan baik. Sebenarnya udah banyak ya bagaimana cara memanage itu, tinggal kita belajar bisa lihat. Mungkin ada motivator ya. Iya, Nah, ini Bang Indra wis. Bang Indra Salah satunya wis. ini kan. Ya karena tadi kan manusia itu kan dibagi ke 4 kategori. Itu ada tipe orang yang merupakan tipe driver. Tipe orang ada lagi yang merupakan tipe analyzer. Nah, Kemudian ada lagi orang yang bertipe influencer. nah, Dan yang terakhir itu ada orang yang tipenya satu lagi saya lupa. Simpatizer. Simpatizer. Nah, itu keempat itu beda-beda karakter dan beda-beda tipe. Tapi saling melengkapi. Saling melengkapi. melengkapi. Nah, ketika kita komunikasi dengan tipe ini harus bagaimana sih supaya tidak menyinggung, supaya kita menyetarakan komunikasi kita gitu. Seperti ini seperti apa, ini seperti apa, itu ada ilmunya. betul. Oke. Saya sih setuju. Ya. Terus, ya ini kan motivator kita kan. Ya paling dari saya mungkin sedikit aja sih itu. Ya. Oke, mungkin lanjut ke Mang Indra. Kalau dari saya sendiri sih tadi ya, karena kita itu manusia tidak luput dari kesalahan. Saya juga nggak memungkiri ketika bertemu hal-hal baru itu tidak langsung bisa menerima. Ada dulu, ada pagar dulu di dalam pikiran dan hati saya itu untuk mencegah gitu. Ada itu terbersih sedikit. Nah, saya itu berusaha mimpi saya itu karena sebetulnya sakit itu, seseorang sakit itu ya memang ada kendala dari fisik mereka ya, tapi kebanyakan diakibatkan dari psikis, dari pikiran mereka gitu, dari pikiran. Nah, saya ingin harapan dan cita-cita saya itu kalau menghilangkan kayak sulit ya. Saya ingin mengurangi sebanyak-banyaknya pikiran negatif, entah itu berhadapan dengan seseorang ataupun dengan item atau benda mati ataupun benda hidup, itu saya ingin sebanyak-banyaknya menghilangkan pikiran negatif gitu. Karena setiap apapun yang ada itu pasti mempunyai fungsi. Fungsi dan kita tadi
kalau hidup itu harus simbiosis mutualisme. Jangan sampai simbiosis parasitisme. Iya. Nah, itu yang saya sering keluarkan ke istri saya, ke anak saya, dan ke saya pribadi gitu. Itulah harapan saya. Oke. Tapi ya kalau mimpi saya sih ini ya, semakin hari mungkin harapannya sih atau mimpinya ingin menjadi seseorang yang lebih bermanfaat untuk orang banyak gitu. Nah, untuk agar mimpi itu terjadi, maka idenya ya tadi kita harus punya badan yang sehat, terus kerja semangat pun itu salah satu dari bermanfaat untuk orang lain. Jadi mungkin idenya, solusinya ya kita sempatkanlah setiap hari gitu ya, untuk olahraga fisik gitu ya, untuk olahraga fisik, hati, terus pikiran juga minimal setengah jam sehari lah latihan gitu ya. Karena ya untuk menghadapi hari yang panjang itu ya perlu kekuatan energi yang banyak juga gitu. Mungkin itu dari saya sih. Oke, mungkin terakhir dari saya sendiri juga mungkin sama seperti episode sebelumnya bahwa saya ingin berkenalan dengan satu EPP nih, dimulai dari Rexis dulu. Nah, mungkin ini juga bisa jadi jalan istilahnya cara awal untuk merangkul teman-teman kita yang punya hobi masing-masing hobi tersebut gitu. Kita coba saling komunikasi. Terus nanti ya mudah-mudahan dengan ketika saya sudah bisa masuk ke komunitas-komunitas tersebut, kita juga dibantu oleh struktural mungkin ya bisa memfasilitasi hobinya mereka gitu dari komunitas-komunitas ini, dan supaya ya itu tadi kita bisa kembali istilahnya kerjanya jadi semangat lagi gitu. Ya, betul. Dan badannya juga tentunya jadi sehat ya seperti itu kan. Karena ya itu balik lagi, kalau kerja kita nggak akan bisa semangat kalau pikiran kita juga tidak positif. Tadi saya ada janji ya kalau nggak salah ya terkait buku ya kalau nggak salah ya. Dikasih nih untuk komen pertama. Keluarnya Komentar terbaik aja. Karena ini memang sulit bukunya. Ini emang sulit ditemui dan dicari gitu. Tapi sebelum ke sana, saya balik lagi tadi kata yang saya garis bawahi itu komunikasi. Semua permasalahan apapun yang ada, entah sama pasangan, entah keluarga, entah sama di kantor ataupun dengan user dengan lain, hanya satu kan, komunikasi. Tapi komunikasi itu dibaliknya, tantangannya itu besar sekali. Nah, bagaimana nih? Ada 3 clue yang saya kasih nih, ada 3 tips nih untuk cara berkomunikasi ke seseorang itu bisa dilancarkan gitu ya. Nah, ini yang pertama itu kita melakukan perencanaan. Ketika kita akan berkomunikasi entah dengan sepantar, sebawah, seatas, user atau siapapun, kita harus lakukan perencanaan bahwa kita merencanakan saya akan berkomunikasi dengan si fulan gitu kan. Nah, kemudian yang keduanya dari situ kita harus menumbuhkan keberanian. Keberanian untuk melakukan komunikasi tersebut gitu. Dari perencanaan, kemudian dari keberanian. Tentu saja keberanian ini tidak akan muncul kalau kita tidak percaya diri. Itulah 3 tips yang sangat ringan untuk melakukan komunikasi ketika seseorang itu memang sulit untuk berkomunikasi. 3 cara itulah yang terbaik gitu. Kemudian tadi terkait buku, kalau kita ingin bersosialisasi secara baik, kemudian pikiran kita itu setidaknya mengurangi pikiran-pikiran negatif, itu ada 2 buku yang saya baca literasinya. Itu yang pertama, judul bukunya itu adalah Berpikir ala Einstein. Itu satu buku yang judulnya Berpikir ala Einstein. Yang kedua adalah Otak Sejuta Gigabyte. Nah, 2 buku itu yang saya baca, di dalamnya itu ada EQ, ada SQ, ada kemudian tadi PQ tambahannya. Karena PQ nggak saya masukkan karena tadi masuk ke kategori fisik dan psikis. Saya masuknya ke sana. Jadi yang IQ, SQ dan EQ itu masuknya ke intelligence gitu. Nah, di situ dibedah semua nih cara melakukan simulasi, cara melakukan perencanaan. Nah, itulah 2 literatur buku yang saya baca. Nah, terakhir ini saya mau tanya. Kang Arkam kan sudah berumah tangga.
Ya. Kang Liga juga sudah nih. Udah. Mungkin Kang Kevin yang belum. Mau. Ini mau ya. Tapi ini kayaknya pertanyaannya buat yang berumah tangga nih. Oh iya, ngomong. Saya di sini sebagai penonton aja. Kalau berumah tangga kan pasti ada keinginan untuk mempunyai keturunan. Iya. Kang Liga juga Kan punya. salah Iya satu kan? tujuannya. Salah satu Nah, tujuan. Kang Akam sudah punya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa? Satu. Kang Liga sudah punya? Sudah. Berapa? 3. 3, alhamdulillah. Saya 4. Wah, iya. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Jadi kelihatan siapa yang lebih tua ya? Oh, enggak juga. Enggak juga. Saya menuju Bukan muda. lebih tua tapi lebih berpengalaman. Oh, iya. Saya menuju muda ini. Jadi ini yang saya tanyakan. Apakah Kang Arkam dan Kang Ligar itu membuat simulasi untuk calon-calon atau anak-anak Kang Ligar atau anak-anak Arkam yang sudah lahir gitu, terkait pendidikan dan biaya hidup mereka gitu? Apakah pernah Udah mikirin melakukan ke depan simulasi? gitu ya? Ya. Alhamdulillah sih udah sama istri ya berdua gitu ya. Nanti anak mau berapa gitu. Terus ini mau kira-kira kita mau arahkan kemana gitu. Nah itu sih. Ya cuman ya baru rencana, mudah-mudahan ya bisa lah terrealisasi ya Bagus, insyaallah. bagus. Kayak gitu. Karena tadi Itu mau, pertanyaan mau, gitu. ya, mau komunikasi kita harus ada rencana dulu. Rencana. Nah, Kalau Kang Ligar? ya tetap pasti kita punya rencana untuk anak-anak kita ke depan. Yang pertama terkait sama kehidupannya ya. Ya. Yang pasti menabung, Ya. ya kan? Menabung untuk Pendidikan, ya kan? banyak kan? Kesehatan Dan lain-lain Ya. kan. Nah itu saya coba berusaha merencanakan tabungan untuk anak. Ya. Jadi setiap anak itu punya tabungan masing-masing Ya. yang kita siapkan. Gitu, Nah. sebagai orang tua. Sebetulnya secara tidak langsung Kang Arkam dan Kang Ligar itu sudah menerapkan apa yang dinamakan dengan komunikasi tadi. Salah satunya perencanaan. Saya tadi mau ke sana gitu. Yang saya alami seperti ini. Saya dengan istri sudah merencanakan saya mau punya anak 5 dengan Satu istri. lagi. Ya, enggak. Belum nih. Ketika saya melakukan simulasi pendidikan, simulasi dan segala macamnya, itu ada data-datanya. Ternyata saya hanya bisa sampai 4 anak. Gitu. Jika anak kelima, kasihan tidak akan seperti kakak-kakaknya gitu. Nah, kita kan tahu juga bahwa anak itu adalah rezeki, Iya. yang dititipkan dari Tuhan kita, dan kita nggak bisa nolak. Iya. Tapi ketika kita akan melakukan sesuatu, kita kan harus merencanakan. 99% itu adalah rencana, tapi iya atau tidaknya itu adalah dari Tuhan. Makanya dari awal itu apa? Rencana. Maka dari itu kepada teman-teman pintar yang takut melakukan komunikasi atau misalkan tidak enak melakukan komunikasi ke seniornya atau misalkan ke manajernya, bahkan ke pimpro atau ke koordinatornya, kalian harus membuat rencana dulu. Tadi 3 tips mudah bisa kalian terapkan. Oke. Baik. Sangat memotivasi sekali ini. Ini diskon jadi Mang Indra Way. Iya. Mungkin kita kayaknya perlu sesi khusus ini dengan Mang Indra sendiri terkait dengan komunikasi nih, nanti judulnya. Oke, mungkin kita cukupkan sekian. Terima kasih buat Mang Indra sudah hadir di sini. Terima kasih Dan juga. sudah memotivasi kami semua yang ada di sini. Terima kasih teman pintar juga. Oke, dan terima kasih buat Kang Ligar sudah memberikan informasi terkait tadi ya futsalnya juga, dan Kang Arkam terima kasih. Terima kasih juga Kang Kevin semuanya. Oke, teman pintar, saya mau mengingatkan kembali kalau teman pintar tertarik atau bersedia menjadi narasumber, bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan juga kalau teman pintar ingin berkomentar lebih jauh nih tentang episode kali ini, bisa tulis aja di kolom komentar, dan mungkin dari situ kan kita bisa mendapatkan ilmu tambahan ya dari komentar-komentar para teman pintar ya. Nah itu, dan sekian dari kami, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Tetap semangat, tetap outstanding, tetap di diskon, berbagi mimpi, kolaborasi ide dan solusi.